Qauli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, titip dan temani kami ya Rob dalam mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir nanti. Jadikanlah apapun yang kami dapatkan itu bermanfaat bagi diri kami sendiri dan insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semua, Bapak Ibu, Pak Ade dan Bude semua. Senang sekali malam hari ini bisa bertemu keluarga besar PPMI dari seluruh Indonesia dalam kajian rutin bulanan yang alhamdulillah pada malam hari ini diberi kesempatan pada kami PPMI Kota Tanjung Pinang untuk menjadi panitia kegiatan pada malam hari ini. Salam kenal semuanya, kakak-kakak semua. Saya Ira Fitriani, salah satu anggota PPMI di Kota Tanjung Pinang yang profesinya adalah sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk membersamai guru besar kita, yaitu Pak Ade Bimo, untuk memberikan kajian yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita tularkan kebermanfaatan ini kepada orang lain di lingkungan terdekat kita ataupun di orang-orang yang bisa kita berikan manfaatnya. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga beliau menjadi saksi apapun yang kita lakukan pada malam hari ini dan apapun yang kita lakukan di hari-hari yang lain itu semata-mata adalah mengikuti risalah beliau dan berharap bertemu dengannya di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kakak semua, izinkan saya untuk sedikit membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dan yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Matahari. Nah, kita bisa mengambil pantulan itu untuk mendapatkan pelajaran hikmah dan lainnya. Kalau yang suka motor ya, saya ini kan dikenal sebagai juru kisah yang berkarisma. Maksudnya motornya karisma gitu loh. Kadang-kadang Kawasaki, di motornya karisma sekarang. Jadi ternyata dari peripheral atau spare part kendaraan itu selain karburator atau apa namanya injeksi bagi yang matic, ternyata ada yang sifatnya itu peripheral tapi mahal. Apa namanya? Reflektor gitu ya. Justru reflektor itu mahal harganya. Artinya kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran atau ibroh dari semua peristiwa karena pelajaran itu mahal. Maka
Mari renungan sederhana dari saya semoga bisa turut untuk menjadi bahan bakar semangat kita semuanya dalam istiqomah menjalankan dakwah dan berlaku tarbiyah kepada masyarakat ataupun anak-anak yang diamanahkan pada kita. Namun karena kita ini guru ngaji anak-anak, saya tidak akan terlalu luas membahasnya dan juga tidak terlalu mendalam karena saya harus menyampaikan materi-materi yang sesuai dengan konteks kita. Dalam artian, dari materi ini sebaiknya menjadi sesuatu yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Jadi ada aplikasi berupa diteruskan kepada anak-anak pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan ya. Ini karena akan menguatkan materi kisah yang kita berikan sebagai pengantar untuk meluaskan atau mendalamkan materinya. Ini Kak Dewi Kaju serius banget nih. Sehat Kak? Kak Dewi, saya turut berduka cita ayahanda kemarin meninggal dunia. Semoga husnul khotimah. Kemudian mendapatkan hadiah dan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula Kak Imam, semoga semakin membaik. Kabar gembira kemarin beliau sudah bisa sadar, sudah bisa berbincang-bincang, dan semoga hari ini banyak kemajuan. Beliau dari sakitnya yang saat ini dirawat di ICU di Rumah Sakit Mina Tangerang. Insya Allah besok sore saya jumpa dengan Kak Imam di Tangerang. Pun demikian dengan teman-teman yang lain ya. Di materi saya itu enteng-entengan saja, nggak usah berat-berat, tapi yang penting ada yang dicatat, kemudian nanti bisa kita tularkan kepada anak-anak sebagai bahan pengayaan. Saya yakin saya menyampaikan 1, 2, 3 materi di tangan Kak Usman, ya, Kak Ira, Kak Ani, kemudian Kak Anwar, Kak Mora dan lain-lainnya, itu bisa jadi makin banyak gitu ya. Istilahnya itu ya tanah sak gumpak digunuangkan ya. Kemudian air satitia dilawitkan, kalau orang-orang Minang mengatakan tanah segenggam, sekepal, itu bisa digunungkan, dielaborasi, dikembangkan di tangan Anda pastinya. Tapi air yang setitik bisa dilautkan, bisa seperti luasnya laut. Tanah sagumpak digunuangkan, air satitik dilautkan. Saya yakin Anda punya keterampilan semacam itu, karena ini merupakan ciri khas dari PPMI, orang-orang yang mau belajar, mau mendengar, dan kemudian bisa mengembangkan materi-materi yang berat, kemudian menjadi ringkas, ringan di telinga, di hati anak-anak semuanya. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Refleksi. Kalimat pertama yang harus kita ungkap selalu adalah kemerdekaan merupakan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu artinya adalah nikmat dari Allah, sebuah anugerah yang terasa nikmat, kemudian anugerah itu menetap pada kita, nggak hilang. Dan kemudian nikmat itu menjadi bekal untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Itu maksudnya adalah berkah. Allah berikan kebebasan dari penjajahan, kemudian kita merasa merdeka, itu sebuah nikmat. Tanpa dominasi, tanpa paksaan, tanpa intimidasi, dan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk membangun kesejahteraan bersama. Itu nikmat. Tapi yang penting, kedepannya nikmat ini kita olah menjadi sebuah kemajuan berupa kesejahteraan, ya, kelestarian, dan kemudian kenikmatan yang bisa kita teruskan untuk anak cucu kita semuanya, ya. Bukan anak cucu segelintir manusia yang hanya 1% di Indonesia, tapi kemudian menguasai hampir 100% ekonomi Indonesia yang sehingga kita rasakan kurang adil saat ini. Nah, teman-teman saya hormati, ada kalimat penting yang ingin saya sampaikan, bahwa benar-benar kemerdekaan kita itu adalah berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memang mengandalkan ikhtiar usaha kita untuk melawan penjajah, kok kayaknya emang nggak mungkin ya, emang mustahil gitu. Sampai para pendiri bangsa kita, pahlawan kemerdekaan, nyaris menerima kemerdekaan itu akan diproklamasikan tanggal 24 Agustus berdasarkan pemberian dari penjajah Jepang kan. Jadi
perjuangan panjang sejak dari Banten ya, ketika Jan Pieterszoon Koen datang ke Banten, Sultan Agung Tirtayasa di 1600-an, kemudian sampai di Ponorogo 1825, 1830 itu ternyata ujung-ujungnya nyaris hanya mendapatkan kemerdekaan berupa pemberian dari penjajahnya. Ini sebuah kemerdekaan yang dibalik kemudian itu tuh ada rasa malu, rasa gondok gitu ya, karena udah banyak berkorban. Akhirnya yang kita dapatkan adalah pemberian. Tapi Allah rupanya maha baik, berbeda dan memahami keinginan kita untuk merdeka secara mutlak gitu, di tangan sendiri. Kalau kita ingat-ingat sedikit tanggal per tanggal ya, tanggal 6 Agustus 45 Pak Karno masih berada di kota Dalat, Vietnam kan? Untuk apa? Untuk mematangkan proses menuju proklamasi Indonesia 24 Agustus. Karena sebelumnya karena Jepang memang sudah membuat sebuah lembaga namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian sudah siap nih apa namanya dasar-dasar negara digodok di sana. Yang kita kenal dengan 1 Juni ada kelahiran Pancasila itu versi Pak Karno. Kemudian dibentuklah PPKI, panitianya. Nah, panitia ini dipimpin Pak Karno, diundang ke Dalat untuk persiapan karena panitia. Tetapi baru 3 hari Pak Karno terbang dari Dalat kemudian menuju Indonesia dalam keadaan sakit itu, Allah alam bisawab, qadarullah, Allah membuat sebuah rencana yang apik dan tak terduga. Para musuh itu saling bertempur ya. Mereka saling bertempur sama dengan satu dan lainnya. Tanggal 9 Hiroshima dibom oleh sekutu. Dilanjutkan dibom oleh sekutu kota Nagasaki. Sehari setelah itu kemudian Jepang menyatakan bertekuk lutut, kemudian menyerahkan tangannya kepada sekutu. Nah, kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh para pemuda. Sorry ya, siti-siti kita ngulang lagi pelajaran PSKB dulu, supaya masih ingat. Nah, yang menarik teman-teman, memang para founding father yang ada di BPUPKI dan PPKI itu adalah para intelektual, dan sebagian besar isinya adalah ulama-ulama intelektual kita. Ya. Ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Kasman Singgodirjo, Wahid Hashim, Gajibada Hasim, dan lain-lainnya. Tetapi jangan lupa, ada satu titik di mana saya harus fair menyebutnya, ada jasa-jasa pula dari orang-orang berhaluan kiri ya. Meskipun ya tetap kekiriannya itu tidak bisa kita akomodir sebagai sebuah keyakinan. Ada Soekarni, ada Aidit ya, ada yang namanya Latif, yang kemudian pemuda-pemuda itu mendengar kabar bahwa Jepang sudah takluk, maka mereka lah yang kemudian menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok. Alasannya apa? Kalau Bung Karno masih di Jakarta dia tinggal, akan sangat terpengaruhi oleh saran-saran dari penjajah Jepang yang menjanjikan kemerdekaan. Meskipun mereka sudah menyerah kepada sekutu tanggal 14. Nah, memang kejadian ini senantiasa digunakan oleh orang-orang kiri, orang-orang komunis, sosialis untuk menyebutkan jasa mereka terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun mereka juga yang mula-mula melakukan pemberontakan di Madiun yang korbannya luar biasa banyaknya dan begitu sadis mengerikan ya. Ditambah lagi dengan kekejaman pada rakyat dan puncaknya nanti pada tahun 65. Memang mereka punya jasa membawa Pak Karno ke Rengas Dengklok, kemudian Ki Ajengan Subhi menasihati Pak Karno agar dimerdekakan saja, diproklamasikan saja, declare aja pada tanggal 17 Agustus bertepatan dengan 9 Ramadan. Nah, teman-teman yang berbahagia, jadi kalau kita lihat sejarah kebangsaan, sejarah terjadinya sebuah bangsa, ada bangsa yang satu-satunya kemerdekaan itu diperoleh dengan perjuangan
dan momentum pas dari Allah Subhanahu wa taala untuk merdeka. Negara itu adalah negara Indonesia. Yang lain tidak. Karena apa? Sudah 79 tahun kita berjuang 350 tahun, kata Ustaz Al-Afilah, kita bukan bangsa yang nyermini, yang ibas-simbis. Tahu nggak ibas-simbis ya? Wa ma adraka ma jermini. Apa jermi itu ya? Wajah nggak yakin, nggak percaya diri gitu. Karena sebutan kata 350 tahun kita dijajah itu kan kita bangsa apaan ya? Remeh, lemah banget gitu. Maka interpretasi yang benar adalah ya kita ini bangsa yang beruntung karena sebelum penjajah datang, Islam sudah datang dulu ke Indonesia. Sehingga para ulama, para wali dulu dan para pengajar Islam di mula-mula Islam ke Indonesia bergelombang demi gelombang itu mengajarkan wajibnya membela negara, wajibnya melawan penjajah. Kenapa? Karena penjajahan itu merupakan bentuk kemungkaran yang sangat besar ya. Man ra'al mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fabilisani. Fa illam yastati fabiqalbi. Dzalika aful iman. Jadi orang yang berani mengubah kemungkaran, dan kemungkaran terbesar adalah tumpukan-tumpukan kemungkaran yang sangat sistematik, terstruktur adalah penjajahan. Maka Indonesia itu bangsa yang sebenarnya bangsa yang kalau diinterpretasi bangsa yang bisa merdeka dengan tangan, kaki, pikiran, dan kesungguhan perjuangan. Jangan dibuat anak kita itu minder, nggak pede gara-gara kata-kata 350 tahun dijajah Belanda. Justru dengan kelengkapan sekutu dan Belanda yang sedemikian hebat, itu bangsa kita yang berkekurangan, yang masih lemah teknologinya, mampu bersabar menahan kemungkaran yang mereka lakukan. Mohon ini dijadikan satu interpretasi yang kemudian diberikan pada anak-anak kita agar mereka tidak minder sebagai bangsa yang jajahan. Apalagi disebut mewarisi mental para budak jajahan. Ayo kita sedikit interaktif ya. Ada bangsa yang merdeka tapi tidak pernah dijajah, itu bangsa mana? Negara mana? Halo, masih hidup? Bisa di-on kan atau di chat? Ada bangsa dan menjadi negara, dan negara itu merdeka karena memang nggak pernah dijajah gitu. Negara mana? Ada dua. Thailand, Pak D. Malaysia. Thailand, benar. Malaysia itu persemakmuran Inggris, artinya dia bekas jajahan Inggris yang wajib store pada Inggris dan saling membela. Gimana? Inggris. Inggris juga pernah dijajah oleh bangsa lain, oleh Jerman. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam. Oke. Brunei Darussalam itu seperti dengan Saudi Arabia. Jadi mereka negara merdeka yang kemudian tidak yang mereka tidak pernah dijajah karena mereka bekas negara yang kemudian dibuat oleh penjajahnya. Negara di penjajah. Kalau Saudi misalnya ya, Saudi itu sebenarnya adalah Arab, ya kan? Arab kemudian memisahkan diri dari Turki Utsmani, begitu kan? Nah, kemudian terwujudnya negeri Arab Saudi itu adalah awalnya Syarif Hussein melakukan pemberontakan kepada Turki Utsmani atas provokasi, atas bisik-bisik gelap jahat dari Inggris. Begitu Syarif Hussein kemudian dijanjikan menjadi penguasa Arab dan melepaskan diri dari Utsmani, belum sempat jadi raja Arab dikudeta oleh dinasti Saud, gitu kan ya. Nah, kemudian didukung oleh salah seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Nah, kemudian ternyata keduanya ditangkap. Nah, pengikutnya berikutnya adalah ya,
adalah penerus dari keluarga Saud yang kemudian menjadi negara Saudi. Ternyata tidak menjadi negara Arab besar, melainkan Jazirah Arab dipecah menjadi 11 negara yang kita kenal itu ya. Jadi mereka nggak pernah dijajah karena memang negara bentukan dari penjajah. Brunei juga demikian pula. Dulu Malaysia adalah jajahan dari Inggris. Kemudian dibuat negara namanya Brunei Darussalam. Jadi mereka tidak pernah tidak jajah dikarenakan apa? Dikarenakan mereka negara bentukan penjajah. Kalau Thailand berbeda karena dia memang tidak pernah dijajah, gitu kan? Ini berbeda. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya, ada tipologi di negara yang tak pernah ada tiga ya. Thailand, Saudi Arabia dan Brunei Darussalam. Lainnya negara Arab itu negara yang 10 negara lainnya adalah negara bekas jajahan Amerika, Inggris dan Perancis yang dari ketiganya itu membagi-bagi wilayahnya, misalnya Perancis menguasai Syria atau Levant gitu ya. Nanti Palestina itu Inggris, kemudian diberikan kepada Israel dan selanjutnya kita tahu sejarahnya. Tapi kemudian begini menarik, ada bangsa yang merdeka karena dimerdekakan oleh penjajah. Tadi Malaysia ya kan, ada Vietnam, ada Inggris, ada Belgia dan lain-lainnya. Itu negara-negara yang pernah dijajah kemudian diberikan kemerdekaan oleh penjajah. Tapi yang menarik, dalam Islam itu berbeda. Ada negara-negara yang merdeka karena dimerdekakan dari penjajahnya. Kira-kira mana itu? Negara yang merdeka karena dimerdekakan suatu negara lain, kekuatan lain, dari para penjajahnya. Itu yang dikenal dengan futuhat. Jadi kekhalifahan Islam, kekhalifahan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai dengan Turki Ottoman ya. Mereka itu negara-negara yang kekuatan dunia, kekhilafahan yang melakukan futuhat, membebaskan negara-negara terjajah dari khususnya dua penjajah besar waktu itu. Dua raksasa besar. Pertama apa yang terbesar di dunia? Persia ya. Persia itu imperium terbesar di dunia yang hanya ditaklukkan oleh Islam saya berkeping-keping dan tidak akan mungkin muncul lagi. Nah, kemudian yang kedua Romawi. Banyak negara yang dibebaskan oleh kekhalifahan sehingga mereka merdeka dari para penjajahnya. Jadi Islam itu konsepnya adalah futuhat, pembebasan-bebasan. Ada lagi yang bangsa yang dimerdekakan, diberikan kemerdekaan penjajahnya ya. Nah, dan Indonesia ini tipe bangsa yang keempat tadi, yang keempat, yang unik, bangsa yang merdeka karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, memanfaatkan vacuum of power, kosongnya kekuasaan para penjajahnya. Yang tadinya mau tanggal 24 diajukan menjadi tanggal 17. Itu Masya Allah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang merupakan anugerah Allah yang harus kita rawat kesyukurannya. Teman-teman yang saya hormati, saya cintai, tipologi tadi bikin pusing nggak kira-kira ya? ada 4 ya. Ada yang merdeka karena dijajah, ada yang merdeka dimerdekakan dari para penjajahan, dari penjajahannya, ada yang merdeka pemberian dari penjajah, dan ada yang merdeka karena anugerah Tuhan. Dan itu satu-satunya adalah negara Indonesia, negaranya Kak Aam, negaranya Ustadz Yolanda dan Kak Ira, negara kita bersama-sama ini. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan, betapa Allah yang Maha Esa, yang kita syukuri keberkahannya, nikmat anugerahnya itu, terus merawat bangsa kita sampai saat ini tetap utuh dalam usia yang 79 tahun. Nek dipikir-pikir, digagas-gagas itu kan, itu usia yang sudah tua ya. Satu negara yang sudah 79 tahun tetap utuh gitu. Dengan keluasan dengan kebesaran yang amat mengagumkan. Saya sering cerita ke bocah-bocah itu ya, bahwa di 32 tahun saya menjadi seorang dai anak-anak.
apakah berkisah atau mendongeng, saya sudah menjalani perjalanan dari Papua sampai dengan Banda Aceh, sampai Sabang, sampai Iboh, sampai Zuriah, Pulau Zuriah. Ternyata memang kalau dari dari Merauke ke Padang, dari Merauke ke Sabang itu terbangnya 9 jam nonstop. Ternyata luas bangsa kita sama dengan 22 negara di Eropa. 22 negara Eropa. Kalau Rotemianga, Selatan Utara, itu sama dengan 9 negara di Eropa. Itu artinya bangsa kita bangsa besar, luar biasa. Bangsa-bangsa yang besar lain tidak seberuntung Indonesia gitu. Kita lihat misalnya ada negara besar yang namanya Yugoslavia. Itu sangat besar, sangat luas, sangat kuat pada masa Perang Dingin. Tapi ternyata ketika era Glasnost dan Perestroika digulirkan oleh Uni Soviet dulu, ternyata pecah menjadi beberapa negara. Masih ingat negara mana itu? Yang buat kita sempat nangis-nangis berat itu? Ada Bosnia Herzegovina, ada Kosovo, ya, ada Serbia. Dan ini pecah gitu. Ada lagi Uni Soviet yang begitu besar, sangat luas, pecah. Amerika sendiri 50 negara juga nggak kompak antara belahan utara dengan selatan. Bahkan saling kanibalis di antara mereka. Tapi bangsa kita dari ujung barat sampai ujung timur, alhamdulillah 79 tahun masih utuh. Meskipun orang menyebut bangsa Indonesia itu nggak ada, yang ada negara Indonesia, karena bangsa di Indonesia banyak ya. Yang ada bangsa-bangsa di Indonesia. Udah mencoba berbagai macam sistem pemerintahan ya, kadang presidensial, kadang parlementer, dan mengubur berbagai macam perubahan lainnya, sistem stres politika, terpimpin dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah Gusti Allah masih meresnani kita semuanya, kita masih bisa utuh. Nah, yang paling penting adalah teman-teman renungan, refleksi yang kita lakukan adalah untuk apa kita ini merdeka. Susah payah para pahlawan mengorbankan harta, benda, air mata, keringat, ya, sampai penderitaan yang berkepanjangan. Bukan hanya cemoohan, tapi ancaman peluru, senapan, hancurnya rumah mereka, rela bertahun-tahun menjalani hidupnya yang hidup melarat, menderita di tempat perjuangannya, sampai ujung hayatnya berada di pelatuk senapan musuh yang kemudian membuat mereka wafat berkalang tanah menjemput syahidnya. Untuk apa sih kita berjuang? Untuk apa sih kita merdeka? Maka Soekarno memiliki kecerdasan dalam hal ini. Sebagai seorang insinyur ya, beliau mengabadikan kemerdekaan bangsa kita ini dengan membangun masjid-masjid. Ini penting kita sampaikan. Untuk apa kita merdeka? Ada sebuah simbolisme yang dibangun oleh Pak Karno, insinyur yang masih encer akalnya, otaknya gitu ya. Lain kalau insinyur sekarang entahlah gimana kok keadaannya. Jadi waktu itu kita bangun masjidnya tanpa utang gitu, maksud saya gitu. Bukan apa pakai utang. Jadi Pak Karno ini membuat monumen tentang cita-cita kemerdekaan dengan 4 masjid, teman-teman. Yang pertama namanya adalah Masjid Syuhada di Jakarta. Saya alhamdulillah aktif di masjid itu, menjadi direktur pendidikan anak-anak syuhada. Kemudian saya sekolah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syuhada, jurusan PAI ya, Fakultas Dakwah. Jadi terus bersyukur menikmati kebesaran dan keberadaan Masjid Syuhada di Indonesia. Mengapa? Kata Pak Karno, kemerdekaan kita ini bisa hadir dikarenakan pertolongan Allah terhadap para syuhada, para pejuang-pejuang dan rakyat yang berdoa. Maka usaha mereka yang belum akan mencapai kemerdekaan, Allah berikan kelipatannya. Jadi kalau merdeka itu harus mencapai 10 gitu ya, baru sampai 4 atau 5, Allah yang berikan 5-nya, sehingga bisa merdeka. Usaha sudah maksimal nih, sudah lahir batin, dunia akhirat diperkorbankan ya. Ini melawan kemungkaran besar bernama penjajahan, ekspresi keimanan, maka masuk akal kalau disebutnya hubbul watan minal
iman, masuk akal. Kalau konteksnya adalah melawan kemungkaran, melawan penjajahan. Nah, tanggal 18 Oktober 1945 di Yogyakarta terjadi perang besar. Perang melawan Jepang ya. Jepang sudah takluk, kita sudah merdeka. Pemuda-pemuda sekota Yogyakarta dipimpin langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang merupakan Menteri Pertahanan. Beliau memimpin rakyat untuk mengambil senapan, senjata, kelengkapan artileri, kavalerinya Jepang yang sudah menyerah tadi. Tapi Jepang itu dalam komando Jenderal Otsuka, dia nggak mau tuh. Dia nggak mau nyerahin senjata-senjatanya. Maka terjadi tanggal 16, 17 berunding, ngeyel, maka tanggal 16 terjadi peperangan besar. Korbannya cukup banyak. Yang banyak maksudnya dari rakyat Yogyakarta. Jepang karena terlatih, sedikit yang korban. Tapi akhirnya dimenangkan di rakyat Indonesia. Pak Karno menyebut bahwa kemerdekaan kita ini atas jasa para pahlawannya yang menjadi syuhada dalam peperangan melawan Belanda. Maka dibangunlah masjid yang namanya Masjid Syuhada, yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari rumah saya, ya. Namanya Syuhada. Makanya namanya Masjid Syuhada. Karena ada syuhada, maka kemudian kita merdeka, kita istiqlal, kita huriyah, mendapatkan huriyah, kemerdekaan. Maka dibangunlah masjid yang kedua, namanya Masjid Istiqlal. Di mana itu? Di Sedati Sidoarjo, Ngetan Sidik, Juanda, numpak pesawat 1,5 jam sampai Jakarta, naik Damri 80.000 sampai Gambir. Nah, dekat Gambir itulah yang namanya Masjid Istiqlal di Jakarta, ya, maksudnya gitu. Jakarta. Saya senang ya lihat wajahnya Kak Usman senyum itu ya. Lihat wajah orang-orang soleh ini banyak berkahnya itu ya. Kak Am, Kak Kempo apalagi tuh dengan apa namanya antusias menyaksikan. Kak Kempo kayaknya punya keahlian ventriloquis ya. Ini diem nggak bergerak mulutnya tapi mengunyah gitu. Kalau ventriloquis kan mulutnya nggak bergerak bisa ngomong toh. Kalau Kak Kempo beda kayaknya ya, punya ilmu mulutnya nggak bergerak tapi mengunyah gitu. Sehat ya Kempo. Nanti minta sambutannya gitu. Itu ilmu mamah dia itu. Mamah kuisem. Nggih. Maka dibangunlah Masjid Istiqlal ya yang begitu megah, yang kemarin sudah apa namanya dibangun, direhab sekian kalinya, direnov, sekarang jadi sangat indah sekali. Mungkin hanya ada sedikit tanda tanya besar kenapa harus nyambung ke katedral gitu ya. Ada jembatan bawah tanah tadi. Ternyata jembatannya kemarin digunakan apa namanya tokoh-tokoh Yahudi untuk masuk ke Istiqlal mengisi acara pembinaan calon ulama Indonesia. Lah ulama kok malah diceramai sama orang Yahudi, ini aneh banget ya. Nah ini teman-teman semuanya, karena para syuhada maka ada Istiqlal. Kalau sudah Istiqlal harus merdeka terus ngapain? Maka kemudian dibangunlah masjid ketiga, namanya Masjid Baitur Rahim yang ada di Komplek Istana Negara di Jakarta ya, seberang di samping Monas Merdeka Jakarta itu. Nah, maksudnya apa? Wahai penghuni istana, wahai para pemimpin, di hadapan kalian ada, di halaman istana kalian ada Masjid Baitur Rahim. Ar-Rahim artinya pengasih, penyayang gitu ya, maha penyayang. Artinya, wahai para pemimpin, sayangilah anak-anak bangsa, sayangilah rakyat jelata. Jangan bedakan mereka dengan ketidakadilan yang menyakitkan. Ratakan kesejahteraan. Sayangi mereka. Sayangi mereka. Sayangi mereka. Siapa yang bilang begitu? Para pahlawan. Secara moral para pahlawan. Karena di depan Istana Negara itu, di Komplek Monas, itu ada patung Pangeran Diponegoro yang naik kuda, yang tangannya menunjuk langsung ke arah Istana Negara. Jadi seakan-akan Diponegoro mengatakan kue soneng isono kui di istana itu karena jasa sekali para syuhada, para pahlawan. Jebulnya ya patung itu sudah dicopot, sudah dihancurkan oleh Pak Jokowi ya dan apa namanya
petugas yang ditunjuknya. Sehingga khawatirnya lupa dengan tujuan dan kemerdekaan untuk Baitur Rahim, untuk menyayangi, melindungi, mencintai anak bangsa kita semua. Kalau sudah pahlawan berjuang, kemudian merdeka, kemudian menyayangi, bagaimana mungkin terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena saling marham menyayangi tadi. Maka agar bisa memajukan, melestarikan kemerdekaan dan kemajuan rakyat, harus muncul generasi baru, generasi yang apa itu? Generasi yang intelek ulama dan ulama yang intelek. Maka dibangunlah masjid keempat, namanya Masjid Salman Al-Farisi, prototipe sahabat Nabi Muhammad, yang intelektual ulama dan ulama intelektual. Di mana? Masjid itu ada di Bandung, ya, dekat rumahnya Kak Henry, dekat rumahnya Bunda Cinta, dekat rumahnya Bunda Ida, ya. Masjid Salman Al-Farisi itu satu di antara 4 monumen nasional yang namanya masjid untuk mengingatkan untuk apa kita merdeka. Maksudnya dengan adanya generasi bangsa, anak bangsa yang intelektual, ulama intelektual itu, nanti Indonesia akan maju, akan sejahtera makmur, dan bisa mencintai, mengembangkan, melindungi, merawat anak bangsanya. Dan termasuk semua potensi yang ada dalam negara Indonesia, ya, Satu Indonesia ini. Alamnya, manusianya, ya, kemudian pemikiran, teknologi, intelektualitas, dan lain sebagainya. Jadi itulah teman-teman, bagaimana kita merdeka dan harus bagaimana kita hubungannya dengan PPMI. Terus bagaimana kita membacanya? Pokoknya pergantian zaman seperti apapun, Allah mengajari kita untuk memandangnya dengan satu sudut pandang yang unik. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apapun fenomenanya, apapun peristiwanya, maka kita bisa melihatnya kembali dari sudut pandang agama. Kira-kira dari sudut pandang Allah itu gimana? Peristiwa apa ini sebenarnya? Kita lihat pinjol, kita lihat judi online, lihat anak main game, lihat perundang-undangan yang kacau balau, ya. Hampir semua dimensi kehidupan kita ini ada sisi prihatinnya, ya. Sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lainnya. Saya mau nanya teman-teman, ya. Menurut Anda, sudah tercapai belum tujuan kemerdekaan? Plus minus, Ayo, ya. kakak-kakak semua, gimana? Sudah Naik tercapai atau turun, ya. belum menurut kita? Dalam proses. Ini aja, saya ngambil ya dari sisi akhir, ya, dari ujung aja. Tujuan Indonesia Merdeka kan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Anda, dengan berbagai keragaman pemikiran kita, latar keormasan kita, latar pendidikan yang kita miliki, coba kita lihat. Dalam semua aspek kehidupan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hukum, kemudian tata dunia, dan sebagainya, kita ini sudah memperoleh keadilan atau belum? Keadilan atau belum? Misalnya hukum yang mestinya tajam ke atas, tajam ke bawah, siapa tahu masih ada yang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mungkin masih ada yang namanya mafia hukum dan lain sebagainya. Tentu saya tidak akan memperpanjang karena bukan ranah saya. Dunia pendidikan, apakah perkembangan mutakhir pendidikan kita dengan pergantian Menteri Pendidikan semakin cerah, semakin berprestasi, tingkat literasi semakin meningkat, atau makin puyeng pusing dengan banyak perubahan kebijakan dunia pendidikan? Setelah kurikulum merdeka digulirkan ini, kira-kira yang ngamuk-ngamuk itu rakyat atau justru para ahli bagaimana pendidikan? Jangan-jangan semuanya gitu, ya. Ekonomi bagaimana? Apakah bangsa kita sudah mandiri? Apakah sumber alam, air, udara, kemudian tanah, ya, sudah dikuasai sepenuhnya untuk kemerdekaan, kemajuan rakyat, ya, sudah belum? Atau jangan-jangan malah dikuasai sebagai orang, ya, kemudian orang itu menjadi seakan-akan jadi orang yang paling berhak menyetir kepemimpinan,
menyetir kesejahteraan rakyat semuanya. Apakah kemudian ormas diberikan hak mengelola tambang itu bagian dari kemajuan kebijakan atau sekedar nyep-nyep saja atau yang lain? Itu kita hanya berpikir ringan saja, ringkas ataupun dalam, karena nggak akan saya bahas lebih lanjut karena bukan wilayah saya. Wilayah kita adalah bagaimana kita sebagai anak memandang itu semua. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saya perlu suudon ya, bukan a priori. Begini, mungkin ya kayaknya keadilan belum merata gitu. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Masih kita lihat ketimpangan Jawa, Kalimantan, Papua, ya, Timor, kemudian Nusa Tenggara, itu masih sangat timpang sekali. Itu baru ekonomi kan. Belum lagi pendidikan, kerataan, meratanya pendidikan dan lain sebagainya. Kenapa bangsa kita dikatakan belum adil merata? Kenapa? Karena kita belum mampu bermusyawarah mencari mufakat yang terbaik untuk rakyat. Karena syaratnya terjadi keadilan kesejahteraan itu apabila kita bisa melaksanakan sila yang keempat. Apa itu? Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan. Perwakilan. Ya. Jadi kualitas orang-orang yang bermusyawarah di sana belum mampu untuk membuat undang-undang, membuat kebijaksanaan dari yudikatif, kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif, eksekutif ini untuk membangun kesejahteraan itu. Kebijakannya masih belum berpihak pada rakyat. Mengapa mereka nggak bisa bermufakat? Karena mereka itulah produk dari ketidakmampuan kita bersatu. Jadi problem pelaksanaan sila keempat itu diakibatkan karena kita nggak berhasil, kita nggak becus mewujudkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa kita nggak bersatu? Karena orang-orangnya memang sudah bersatu. Belum merupakan orang-orang yang mencintai keadilan, kemanusiaan, keadilan. Orang tidak mampu adil, kemudian nggak menjadi manusia yang beradab, kemanusiaan yang ada beradab, apabila orang itu belum memiliki keteguhan keimanan, yaitu meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, teman-teman semuanya, secara filosofis, Pancasila itu adalah dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Definisi paling benar, paling sahih tentang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pidato Bung Karno pada upacara peringatan nuzul Quran di Gedung Agung Yogyakarta. Beliau mengatakan aukamakola begini. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid yang ada dalam Quran yang berkobar-kobar menyala-nyala. Apabila tauhid yang berkobar-kobar menyala-nyala Al-Quran itu ada di dada umat bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak pernah mati. Dalam berbagai tempat kata-katanya berbeda gitu ya. Nah, jadi inti adalah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Dan misi kita sebagai kader dakwah adalah menanamkan tauhid, selamatkan iman anak Indonesia agar anak-anak menyembah Allah, kemudian tidak mensyukuri Allah peribadatannya, kemudian akhlaknya diakibatkan merupakan buah dari ibadahnya itu amalahnya didorong oleh kecintaannya kepada keyakinannya pada Allah Ta'ala, iman. Maka berarti apabila orang sudah berketuhanan yang Maha Esa bertauhid, maka orang ini akan bisa berlaku adil dan menjadi manusia yang beradab. Kalau orangnya sudah bertauhid, beriman, berketuhanan yang Maha Esa, ia bisa menjadi orang yang kemanusiaan adil beradab. Maka orang yang adil beradab itu, manusia begini, maka mereka adalah orang-orang yang bisa bersatu. Tanpa ini nggak satu. Sebagaimana kata
Jamaludin Al-Afghani ya, yang sering dikutip oleh Pak Karno, beliau mengatakan la islama illa bil jihad. Tak ada Islam kecuali dengan jihad. La jihada illa bil quwwah. Tidak ada jihad bila tidak ada kekuatan. La quwwata illa bil ittihad. Tidak ada kekuatan apabila tidak ada persatuan. La ittihata illa bil fadail. Tidak ada persatuan, tidak ada persatuan melainkan dikarenakan adanya fadail masih para ulama. Jadi kalau ulamanya berkumpul, ulamanya kompak, ulamanya toleran, ulamanya emansipatoris gitu ya, nggak berpecah belah, maka bisa bersatu. Maka kuncinya sebenarnya persatuan ini ada pada tokoh-tokoh masyarakatnya, khususnya para alim ulama. Kalau ulama ormas ini dengan B tidak menjaga akhlaknya, ya, menjaga kesatuan, komitmen persatuan, nggak akan masalah. Sekarang kita lihat semuanya pecah ya kan, satu ormas dipecah-pecah menjadi berapa faksi. Kemudian dalam satu ormas mungkin ada kelompok ini, kelompok itu, saling menghujat, saling mencaci dan sebagainya, saling merasa yang paling benar. Ini kontinum yang diametral, dua kutub yang berlawan ini harus sangat membahayakan jika kita tidak menjaganya. Maka kita perlu yang namanya kematangan berorganisasi, kematangan dalam berdakwah. Di antaranya cirinya adalah kita tetap teguh dalam prinsip, tapi luas dalam hal yang merupakan perbedaan pendapat. Komitmennya ngono ya ngono, ning aja ngono. Memang benar, memang salah, tapi yang penting bukan masalahnya, tapi bagaimana baiknya kita akur, kita ini tidak cari masalah dalam antar umat sehingga umat tentram. Ini tentu adalah hati dan mulut dan tindakan dari para al-fadail, para pemimpin, sahibul fadilah maksudnya, yang harus memiliki hati. Apabila sudah bersatu, dampak persatuan tadi, persatuan Indonesia tadi, maka orang yang adil beradab, kemudian bersatu, mereka akan mampu bermusyawarah, mengambil mufakat untuk kebaikan yang terbaik. Nah, dalam majelis permusyawaratan perwakilan, maksudnya nanti yang tertinggi itu MPR ya, akan membuat keputusan-keputusan yang melahirkan haluan negara ya. Haluan negara sekarang dipegang oleh malah dari lembaga outsourcing ya, yang dibentuk oleh presiden. Kemudian dari keputusan itu ditindaklanjuti eksekutif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Nah, kalau sila kelima itu belum berhasil, maka itu bukti sila keempat bermasalah penerapannya. Sila keempat kok belum berhasil, ternyata legislatifnya carut-marut begitu, bisa diambil kepimpinannya bukan secara kader, jenjang kader, berarti ini masalah nih. Kalau begitu sebabnya apa? Pasti karena orang di dalamnya bukan orang manusia yang adil beradab. Mengapa? Pasti bermasalah secara keimanannya. PPMI posisinya adalah menanamkan iman kepada anak-anak di masa 20 tahun lagi. Satu generasi 20 tahun ya. Itu Indonesia emas. Maka Indonesia emas itu seharusnya, sebaiknya banyak anak yang telah terjamah hatinya, tertanam imannya lewat mulut-mulut lisan-lisan sahabat-sahabat PMI atau guru-guru yang merupakan pandemen atau follower atau mungkin yang terpengaruh, meskipun bukan juru kisah, meskipun bukan anggota PPMI, mungkin para pendongeng, mungkin para influencer dan lain sebagainya. Cuman malah yang aneh itu sempat TPMI ada semacam gunjingan yang tidak sehat gitu dari sebagian lembaga yang sifatnya tinggi negara menyebut PPMI dulu bagian dari organisasi yang intoleran karena radikal, karena mengajarkan Islam saja. Mungkin disebut lemah dari sisi sisi penanaman heroisme, nasionalisme, altruisme untuk Indonesia. Nah, gimana ya kalau ada orang yang menyebut kita ini radikal, kita ini intoleran, wong selucu Kak Kempo kok dibilang intoleran, jadi nemu di mana gitu. Dan bahkan mohon maaf, seandainya para pendongeng pencerita lainnya menceritakan kisah Bawang Putih, Bawang Merah, kemudian si Toyo Merah dan sebagainya, ya, Timun Mas dan lain-lain,
Kita ceritanya malah Pak Karno, kita ceritanya Sudirman, kita ceritanya adalah Tuan Imam Bonjol di Ponorogo. Nah, kalau kita dibilang radikal di mana radikalnya? Justru kamilah, kitalah orang-orang yang mempelopori gerakan berkisah, bukan hanya kisah Al-Quran, bahkan pada momentum kemerdekaan ini, porsi kita bersejarah panjang ya. Bukan hanya Kartini saja, kita Cut Mutia, Cut Kemalahayati, kita cerita Dewi Sartika, untuk mengenalkan anak bangsa kita menjadi bangsa besar itu dimulai dari menghargai para pahlawannya, bukan menghargai Saitama, Power Rangers, Spiderman, ya, Thor, Hulk dan lainnya, merupakan pahlawan palsu dari para penjajah. Ya iyalah, Amerika nggak punya pahlawan karena mereka penjajah kan, Inggris nggak punya pahlawan karena mereka bangsa penjajah. Tapi kita kaya dengan para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa raga mereka dalam waktu yang sangat panjang di Ponorogo, dari Jawa Timur Ponorogo selama 5 tahun jelajahnya luar biasa sampai Dayakolot, di Daya Luhur yang ada di Banyumas ya, dekat Citandui, batas dengan Banjar, dengan sakit yang begitu panjang, malaria, pengorbanannya sangat besar ya, korbannya puluhan ribu gitu. Pak Dirman 1006 km dari Bantul sampai Gunung Wilis, turun lagi sampai naik Gunung Lawu, turun lagi 7 bulan perjalanan jalan kaki sakit-sakitan, kok nggak dihargai, malah yang dihargai Taehyung ya, Lee Min Ho, Jimin. Saya kan cemburu kan, saya nggak saingan sama Lee Min Ho kan. Bukan soal itu, tapi soal kenapa anak kita menjadi kerdil, karena mereka diombang-ambingkan cerita, film, sinetron, drama yang isinya orang-orang palsu, orang-orang yang bukan pecinta kemerdekaan, memperjuangkan mereka, malah mereka hidup dengan untuk mengerdilkan jiwa kebangsaan mereka. Rebut kembali. 20 tahun lagi, PPMI harus semakin berbicara keras untuk semakin memenuhi indikator kesuksesan dari 8 langkah gerakan membangun akhlak bangsa melalui cerita itu. Setiap langkahnya harus ada indikator keberhasilan ya. Sampai dengan kurikulum indikatornya apa saja ini harus kita penuhi agar kita bukan orang yang terjebak dalam nasionalisme dangkal, sloganistik, mengaku paling nasionalis, mengaku paling cinta tanah air, tapi kenyataannya kita adalah hanya mengais-ngais rezeki di antara puing-puing kehancuran dimensi kebangsaan negara kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, itulah yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Semoga lebih lanjut bisa kita elaborasi dalam dialog atau tanya jawab yang lebih sesuai dengan kebutuhan Anda semuanya. Salah kurang mohon dimaafkan, nggih. Saya kembalikan kepada Kak Ira Fitriani. Memang saya baru lihat sekarang ya beliaunya. Jadi maklum kalau lihat saya tadi. Saya ucapkan selamat Kak, Anda kecewa karena ternyata yang disebut guru besar orangnya guru tua ya, sudah ompong semuanya. Matur nuwun, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa banget ini sejarahnya dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai ke Arab ya, luar biasa. Dan terakhir itu saya sangat tergugah. Pak Ade boleh diulangi lagi nggak ya yang terakhir itu? Tadi saya catat tapi kayaknya nggak selesai. Mengais-ngais rezeki di antara puing kehancuran gitu. Apa sih puing kehancuran apa tadi Pak Ade? Boleh Kehancuran diulangi lagi? bangsa. Puing kehancuran mental ya Pak Ade ya? Kehancuran bangsa. Oh, kehancuran Dan semua bangsa. aspek kehidupannya bermasalah sekarang ini. Luar biasa. Itu benar-benar Menurut saya kayak loh ya. Menurut saya loh ya, mohon maaf. tabokan keras banget ya hari ini. Kita benar-benar harusnya kembali meluruskan niat dan merapatkan saf bersama-sama bertekad untuk memberikan kebermanfaatan bagi generasi bangsa kita 20 tahun ke depan. Masya Allah, keren banget. Baik, kakak-kakak semua, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama-sama kajian yang disampaikan oleh Pak Ade Bimo yang sekali lagi Masya Allah luar biasa keren banget. Menjadi motivasi untuk saya sendiri belajar sejarah lagi ya. Terus
Barangkali ada yang mau sharing dari kakak-kakak semua yang ada di ruangan Zoom ini. Kita berikan kesempatan untuk 3 penanya pertama dulu. Kembali lagi saya ingatkan sebelum kita masuk kepada para penanya, setelah ini insya Allah akan ada sambutan dari Kak Kemko ya, Pak Ade ya. Nanti insya Allah Ya, Kak Kempo dulu. ya. Atau Kak Kempo dulu atau ini dulu nih Kak Am nih. Ya, kita jemput Kak Kempo dulu. Silakan, udah hadir Kita di jemput tengah Kak kita. Kempo Ya, dulu ya. silakan. Kak Kempo, baik, mungkin kami sediakan ruangan Zoom ini untuk Kak Kempo untuk memberikan kata sambutan terlebih dahulu sebelum kita sharing dengan kakak-kakak semua yang hadir di sini. Kak Kempo, silakan untuk menyapa para audiens. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa bergabung di forum yang luar biasa ini. Sebelumnya tadi mohon maaf atas keterlambatannya karena ada tamu yang masih family. Kebetulan ada keluarga yang beda RT begitu, ada acara tahlilan. Kemudian menyempatkan mampir ke rumah kami. Jadi ya kami ini berbincang-bincang sesaat. Alhamdulillah langsung bisa bergabung setelahnya dan saya lihat pesertanya cukup banyak. Terakhir ini ada 53. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini, kakak-kakak semua, meluangkan waktu untuk silaturahim. Seperti yang disampaikan tadi baik oleh Kak Bimo maupun MC, kita harus merapatkan barisan, maka salah satu caranya ya sering-sering kita silaturahim. Manakala silaturahim langsung nggak bisa, sekarang kita ada fasilitas lewat Zoom, ya dimanfaatkan. Ya cuman kalau bisa, ini kakak-kakak kami mohon untuk jika memungkinkan memunculkan wajah-wajahnya gitu ya, kan kita kangen ya ketemu langsung gitu ya. Walaupun lewat video ini jika memungkinkan ini ya, mohon dengan sangat bisa memunculkan videonya, mukanya gitu ya. Jadi silaturahim dari jarak jauh tapi yang kita lihat hanya tulisan, hanya gambar mati gitu. Rasa-rasanya gimana gitu ya. Matur nuwun yang langsung membukakan video ya. Baik, ini tema yang tepat sekali diangkat oleh panitia, masih dalam suasana semangat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mereview tentang sejarah dan sekaligus merefleksi apa yang sudah kita lakukan di saat ini berkenaan dengan kehadiran kita di dalam perahu yang namanya PPMI ini. Apa yang sudah kita lakukan dan ke depan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki diri dalam perjuangan begitu. Juga tak lupa mungkin juga sudah disampaikan bahwa saudara kita ada yang sedang sakit, Kak Imam ya, kita mohon doakan beliau cepat sembuh, sehat walafiat kembali sehingga bisa beraktivitas dan silaturahim dengan kita, dan mungkin yang lain juga ada teman-teman yang kurang enak badan, semoga juga lekas sehat. Saya kira itu saja, tidak perlu berpanjang lebar. Nanti bisa disambung dengan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Ira Fitriani dan Kak Aam yang sudah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Kemko yang Masya Allah langsung membuat semangat para kakak-kakak semua untuk membuka kameranya ya. Harusnya tadi saya yang membakar semangat kakak-kakak semua ini, terlupakan Masya Allah. Baik, langsung saja. 3 penanya sudah raise hand ini. Pertama dari Kak Radi, udah dari tadi nih, kayak pegel banget tangannya. Dari tadi udah ngangkat Kak Radi. Terus ada penanya kedua dari Kak Am sendiri, berikutnya ada Kak Ani. Tapi kita dahulukan yang pertama dulu, yaitu Kak Radi untuk disilakan. Silakan Kak Radi. Baik, Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga Pak D untuk pencerahan malam hari ini, luar biasa. Merinding tadi kita mencermati kata demi kata, sesi demi sesi sejarah kita gitu ya. Mohon Pak D nanti bisa disempurnakan untuk kami, diberikan tambahan terkait dengan pasca proklamasi Pak D. Kadang-kadang juga putra-putri kita, adik-adik kita juga perlu tahu bahwa yang namanya negara baru kan tidak serta-merta aman, sentosa, segala macam begitu ya. Bahkan mungkin sampai hari ini saja kita merasakan banyak ketidakadilan, kebelum sempurnaan kemerdekaan, dan seterusnya. Ketika negara kita diproklamirkan, sepertinya pihak Belanda segala macam juga belum rela kita merdeka gitu ya. Terus ada ikhtiar kembali ke Indonesia lagi dengan NICA, dengan nikah dan seterusnya, sampai ada 10 November di Surabaya. Itu perlu diinformasikan kepada kami episode-episodenya begitu Pak Ade, sehingga heroismenya itu muncul. Kenapa ada 10 November, kenapa ada Hari Pahlawan, dan siapa di balik pahlawan itu, sehingga nanti kita punya basis konten untuk bahwa ulama itu dibalik merebut kemerdekaan, bahwa alim ulama itu dibalik dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang selanjutnya nanti kita pengen mengedukasi, ayo kita munculkan ulama-ulama ahli tauhid yang berikhtiar mengisi kemerdekaannya. Terima kasih Pak D. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Sehat berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Radi. Baik, mungkin langsung saja kami serahkan kepada Pak D untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Radi. Wah, ini saya harus menyampaikan secara kronologis nih Kak Radi. Pertanyaannya ringkas, tapi jawabannya nggak bisa ringkas. Kita langsung tanggapi aja atau nambah yang lain? Tanggapi ya, karena cukup panjang. Ya, Kak Radi, Pak Guru yang masih terus belajar untuk maksud saya setiap hari pegang buku ya. Satu hal yang mungkin kurang dari saya adalah setelah saya tidak jadi kepala sekolah, kemudian saya berpetualang ke sana kemari. Jadi kesenangan belajar saya tidak semudah Kak Radi untuk update ilmu pengetahuan. Jadi sebatas yang saya pelajari saja. Jadi teman-teman semuanya, kalau saya bicara kronologis itu ya, itu memang banyak peristiwa yang begitu menakjubkan dan kemudian buat merinding karena begitu besar, begitu sibuk, begitu repotnya mengurus kemerdekaan itu. Sejak dari kepanitiaan ya, PPKI itu, kemudian ternyata dalam waktu yang sangat cepat harus mengubah kegiatannya. Deklarasi itu menjadi kemerdekaan secara mandiri tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan ya kan. Maka sejak itu kegiatan peringatan nuzul Quran merupakan bagian dari kegiatan kenegaraan dilaksanakan di Istana Negara. Kalau yang Maulid, Isra Mi'raj di zaman Orde Baru, tempatnya di Istiqlal atau yang lainnya. Tapi kalau khusus kegiatan peringatan nuzul Quran, ya itu bertepatan dilakukan di Istana Negara. Entah kalau yang penguasa 10 tahun ini, kayaknya sudah tidak lagi digunakan seperti itu. Emang gampang merdeka itu. Emang enak proklamasi. Teman-teman semuanya ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Di bawah tekanan ketakutan akan kedatangan negara lain, salah satu alasan mengapa para pemuda itu membawa Pak Karno menuju ke Rengas Dengklok pertama adalah supaya tidak ada campur tangan Jepang untuk mencuci otak Bung Karno merdeka dengan mindset, dengan paradigma ini pemberian Jepang.
Yang kedua adalah dalam undang-undang perang yang telah disepakati oleh dunia, oleh PBB, setiap negara yang kalah perang dalam perang dunia, maka wilayah kekuasaannya harus dikembalikan atau diserahkan kepada negara yang menang perang. Jadi karena Jepang kalah, maka semua jajahan Jepang harus diberikan kepada sekutu gitu. Maka ini akan menjadi alasan yang paling tepat, alasan yang paling yuridis dari bangsa Barat untuk ngambil Indonesia. Secara hukum internasional itu memang sah Belanda melalui nikah ngambil alih Indonesia. Maka didahului oleh para pemuda dalam masa hanya 3 hari vacuum of power itu, kekosongan pemerintahan dimanfaatkan untuk harus proklamasi. Memang pemuda itu ide dengan kegilaan ya, gendeng gitu, gendeng hasanah itu, gendeng yang baik. Manfaat berkahnya adalah kita bisa merdeka. Nah, tetapi teman-teman, kenyataannya begitu Pak Karno menyatakan kemerdekaan, langsung bendret kepalanya, orang Jawa bilang gitu ya. Bingung. Kenapa? Udah deklarasi, udah proklamasi, tapi nggak ada wilayahnya coba. Diproklamasikan di Jakarta, wilayah mana yang menyatakan bergabung dengan Indonesia? Nggak ada. Mau bikin kabinet, mau bikin struktur pimpinan, ternyata tidak ada wilayah yang bergabung. Maka kemudian Raja Jawa yang asli ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, tanggal 18 Agustus 45 mengirim surat dan pernyataan. Yogyakarta menjadi bergabung dengan Republik Indonesia. Bergabung wilayah pertama RI itu adalah Yogyakarta. Bergabung dengan pengertian bukan melebur. Bergabung gitu. Sumatera bergabung, Kalimantan bergabung, kemudian Bali bergabung. Bergabungnya Jogja itu bergabung dengan RI, tetapi bukan melebur menjadi milik RI. Maka nanti Jogja menjadi istimewa dikarenakan sebab tadi dia bergabung bukan melebur. Kalau mau pisah ya bisa aja negara sendiri. Kan luas banget kekuasaan Jogja tuh ya. Dari Mataraman, dari Japanan gitu sampai Japan Sidoarjo Pasuruan ya. Sampai Banyumas itu wilayah Jogja kok. Jadi satu negara yang sangat luas kan. Bergabung. Maka kemudian menjadi sukacita Pak Karno karena apa? Dan para kabinet karena sudah layak punya negara. Rakyatnya sudah ada, pemimpinnya ada, tentaranya sudah ada, ambil dari ex-Heiho ya, kemudian dari yang ex Belanda, kemudian tentara. Tapi kan belum wilayahnya. Sekarang ada wilayahnya. Modal pertama adalah Yogyakarta. Tanggal 19 Agustus kemudian dilantiklah Menteri Kabinet Presiden Pak Karno tanggal 19 kabinet dilantik. Maka lengkap sudah negara Indonesia itu wujud sebagai sebuah negara lengkap dengan semua syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Nah, teman-teman semuanya yang saya hormati, tadi disebut dengan NICA ya, nikah gitu. Nikah adalah pasukan sekutu. Di dalamnya ada Inggris, ada Belanda, dan pasukan bayaran Nepal Gurkha. Yang orangnya gagah-gagah, kejam-kejam gitu ya. Tahan banting ya. Kemudian tahan dengan penderitaan orang-orang Nepal yang sebenarnya mereka jajahan Inggris juga. Mereka datang ke Indonesia pada tanggal 27 September. Jadi 41 hari setelah Indonesia merdeka. Rungopopo baru sidang demi sidang secara maraton untuk ngurusin bangsa kita ini yang wilayahnya bertambah satu demi satu dari Jogja tambah Palembang tambah Sumatera Utara dan lain sebagainya baru nambah dikit-dikit ya sampai Jawa Timur. Tiba-tiba 40 hari tepatnya sudah datang tentara Inggris memboncengkan Belanda ya. Ini boncengannya ternyata bukan boncengan cenglu ternyata. Bonceng telu. Ada Belanda Inggris, ada Belanda, ada Gurkha antara bayaran itu.
Mereka datang pada tanggal 27 September di Teluk Jakarta. 3 tempat wilayah sasarannya ya, targetnya. 1, Teluk Jakarta, tanggal 27 September. Tanggal 28 September, datang mereka merapat ke lor omahnya Kak Kempo, Pelabuhan Semarang. Nah, kemudian setelah itu, hari berikutnya, mereka berlayar ke timur, rombongan kapal yang lain, ternyata merapat ke sebelah utara rumahnya Kak Usman, utara Benowo, utara Kak Dani dan sebagainya. Nah, maka itulah tanggal 27, 28, 29 mendaratlah Nika di Teluk Jakarta, kemudian Semarang, kemudian baru Surabaya. Tentu saja sedang euforia kemerdekaan atau bangsa kita, ya rakyatnya langsung gampang murup ya. Lah ini kok sebar merdeka lagi sesasi kok wani-wani teko ya. Nah, mereka nggak mau melepaskan nikmat yang Allah berikan. Kesyukuran itu mereka pertahankan. Jangan sampai dirampas lagi, diperbudak lagi oleh bangsa asing. Masing-masing merasa sebagai kader bangsa. Sebagai anak bangsa yang menghargainya. Maka tanggal 27 September di Jakarta terjadi perlawanan besar. Namun teman-teman kalah. Dalam waktu 2 bulan saja Jakarta sudah jatuh. Yang unik adalah Semarang Ambarawa itu merupakan sebuah tanggal 28 September mendarat sampai bulan November sampai 25 Desember orang-orang di Nika berperang di Ambarawa dan ternyata kalah telak, dipukul mundur oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman itu aneh ya, muda tapi ringkih badannya. Nek perang nggak pernah kalah gitu loh. Lakon tenan namanya ya. Kalau di film kan lakon tuh kadang-kadang kalah dulu, akhirnya menang gitu kan. Pak Dirman tuh nggak mesti menang gitu, anehnya. Ya mungkin karena qadarullah beliau dihadirkan untuk sebuah kemenangan ya. Tapi yang tipe begitu seperti Muhammad Al-Fatih, seperti apa namanya Al-Ayubi, Saifuddin Qutus, itu orang-orang yang begitu meninggalnya muda bisa. Pak Dirman juga begitu, meninggalnya dalam usia muda. Beberapa bulan setelah perang 1 Maret itu meninggal. Pak Dirman melakukan perang namanya Palagan Ambarawa, dibantu Kiai Subki dari Temanggung ya, Merah Putih teman. Nah, kemudian September itulah teman-teman semuanya yang kemudian 12 September itulah yang kemudian menjadikan gelombang kemarahan besar ya. Kemudian begitu marahnya rakyat dan terjadilah yang namanya deklarasi resolusi jihad yang diabadikan dengan Hari Santri. Kenapa? Karena Ki Haji Hasyim Asy'ari kedatangan tamu yang merupakan utusan dari Pak Karno meminta fatwa bagaimana hukumnya membela negara yang kita ini dari para penjajahnya. Fatwanya wajib hukumnya seorang mukmin, seorang muslim melawan penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Urutannya adalah Hari Santri tanggal berapa tuh ya? 22 Oktober ya. Oktober itu September, Oktober kan? Sekitar 20 hari, nggak sampai 30 hari, 23 hari, Pak Karno sudah mengirim utusan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan kemudian hasilnya adalah resolusi jihad yang kita kenal itu. Teman-teman semuanya, setelah itu pecahlah yang namanya Perang 10 November. Secara real, secara hasil akhir, result perang itu, memang korbannya sangat besar di Surabaya. Korban Inggris dan Belanda tidak begitu besar sebenarnya. Jumlahnya berlipat ganda rakyat. Tapi yang penting bukan menang kalahnya. Yang penting adalah menjadi pupuk perjuangan seluruh generasi, seluruh anak bangsa untuk mau berkorban. Yang sepuh-sepuh saja, yang miskin saja, para buruh, para tani, para guru, bahu-membahu untuk mereka sostor nyawa untuk dalam perangan itu. Nah, kalau dibilang menang kalah, bisa dibilang kalah. Karena kalah yang habis-habisan benar. Tapi bukan itunya. Karena yang namanya perang itu yang penting hasil akhirnya kan. Kadang menang, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang besar, kadang menang besar. Itu yang penting hasil akhirnya nanti. Nah, ini peperangan ini membuat girohnya menyala-nyala, khususnya
kaum muslim di kawasan Jawa Timur merembet sampai Jawa Tengah dan lain sebagainya. Yang menarik adalah tanggal 1 Januari 1946. Jadi 3 bulan setelah September itu Kak Aradi, Pak Karno sudah kalah di Jakarta, nggak bisa bertahan. Kemudian ternyata Belanda juga menurunkan pasukan ke Bandung. Terjadilah Bandung Lautan Api, Muhammad Toha kalah juga dalam peperangan itu. Nah, Belanda menguasai Bandung. Jakarta dikuasai oleh Belanda dan Inggris. Tanggal 1 Januari 46, Sri Sultan Hamengkubuwono yang merupakan Menteri Pertahanan kirim surat tuh. Dulu belum ada WA ya, belum ada email ya, belum ada DM itu nggak ada. Jadi masih telegram lah gitu ya. Telegramnya juga bukan telegram sekarang ini kan. Pak Sultan kirim surat tanggal 1 sampai tanggal 2 di Jakarta, minta Bung Karno untuk mindahin aja lah pemerintahnya ke Yogyakarta. Wes efektif blas, mungkin karena dalam tekanan kepungan musuh. Maka kemudian tanggal 2 malam Pak Karno dan para menteri termasuk Pak Dirman dan tokoh-tokoh yang penting meninggalkan Jakarta, malam-malam melipir. Malam-malam itu melipir ke belakang gedung Pegangsaan Timur 56 itu. Gedung proklamasi, di belakangnya itu ada rel kereta api. Maka disiapkan sebuah kereta api khusus namanya kereta api luar biasa yang warnanya hitam gitu. Yang bahkan bakarnya kayu bakar, menggodok tungku, kemudian uapnya itu menggerakkan mesin. Kalau ditiup pelutnya langsung nyemprot asapnya itu. Jadi masinisnya wajahnya langsung pede, peteng dedet gelap gulita kan, karena kesemprot asap. Berjalan menuju Yogyakarta kira-kira 14 jam. Sampailah tanggal 3 Januari 46, Pak Karno sampai di Yogyakarta. Mulailah hari itu 4 Januari 46, Yogyakarta selama 3,5 tahun menjadi ibu kota kedua. Disiapkan Bukit Tinggi ya untuk saudara sementara ketika nanti ada serangan. Serangan tadi disebut sebagai keles pertama, Belanda yang pertama. Nah, yang kedua nanti terjadi peristiwa ketika Indonesia digerakkan dari Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono menghabiskan 56 miliar dananya, kemudian fasilitas yang ada di keraton dan sebagainya digunakan oleh pemerintah Indonesia sangat habis-habisan. Nah, tanggal 19 Desember 48 terjadi clash Indonesia Belanda yang kedua. Perjanjian Renville disepakati Indonesia itu Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, Jawa Barat nggak masuk Indonesia karena menurut Renville ya. Maka kemudian ada perlawanan lokal namanya DITI itu ya, Kertoswiryo, perlawanan Belanda karena tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Wilayah zona kosong akan diambil Belanda. Maka dilawan Belanda. Secara aslinya DITI itu adalah perlawanan pada Belanda akibat tidak Renville yang jadi bagian dari kesepakatan Indonesia Belanda. Terjadi serangan mendadak. Nah, kemudian yang menarik adalah Pak Karno sempat pidato, seandainya nanti Belanda akan menyerang Yogyakarta, saya sendiri yang akan pimpin perang gerilya. Maka tampillah seorang muda yang baru diangkat sebagai Panglima TNI, Sudirman namanya, di usia 27 tahun kira-kira. Kemudian beliau menghadap Sri Sultan dalam keadaan sakit karena TBC, paru-parunya sudah abnormal, tinggal separuh. Dia menghadap, bukan Sultan tapi Pak Karno, Gedung Agung di Istana Negara. Dia meminta bidananya, nagih janji gitu. Yang mulia Presiden, kami mohon paduka, pimpin kami perang gerilya sebagaimana pidato Anda tempo hari. Tapi rupanya Pak Dirman dikecewakan dengan Pak Karno mengatakan, tidak Pak Dirman, saya akan pimpin delegasi. Kita akan diplomasi berunding dengan Belanda. Diingatkan oleh Pak Dirman, tidak pernah ada ceritanya perjanjian masa lalu sampai Renville, Belanda selalu ingkari janji. Anda akan ditangkap dan kita tidak punya kekuatan lagi. Pak Dirman mengatakan, sudah Pak Dirman jangan perang aja lah. Pak Dirman fokus pada kesehatan. Pak Dirman mengatakan begini, tempat saya ada di antara prajurit-prajurit. Tempat terbaik saya adalah di medan tempur.
dalam keadaan sakit yang begitu berat, nyawa taruhannya. Maka kemudian Pak Dirman dengan rasa kecewanya membiarkan Pak Karno memilih jalur diplomasi. Dan kenyataannya diplomasi nggak terjadi, Pak Karno ditangkap, dibuang ke Bangka Belitung, dipentok sana. Pak, ada yang di Digul, ada di Manado dan sebagainya. Nah, kawan-kawan yang menarik, ternyata memang jadi diplomasi itu sejak zaman Pak Diponegoro ya, kemudian Renville dan lain sebagainya selalu diingkari Belanda. Dan mereka selalu menjadikan sebagai metode untuk mengecoh kita. Pahlawan-pahlawan kita, timbul kita ditangkapin. Nah, yang menarik adalah Pak Dirman kemudian melakukan perjalanan yang sangat legendaris ya. Jalan kaki sejauh 1.006 km dalam keadaan sakit parah dan tanpa modal serupiah pun dan negara untuk perang. Perang itu gede loh. Konon kabarnya Indonesia dengan tentara sekarang ini, dengan alutsistanya, hanya bisa bertahan 3 hari perang dengan modal ekonomi yang ada saat ini. Itu 3 hari selesai Indonesia, karena nggak bisa beli bensin lagi untuk pesawatnya dan sebagainya, artileri, Zaini dan sebagainya. Pak Dirman dalam kondisi sakit ditandu, tidak punya duit. Yang menarik adalah hutang budi RI kepada seorang perempuan namanya Ibu Alfia, istrinya Pak Dirman. Dia mendapatkan Pak Kusen, dokter pribadinya datang. Bu Dirman, Bapak minta sangu, minta bekal perang. Maka kemudian Bu Dirman melepaskan giwang, anting-antingnya. Dulu giwang Bu, namanya nggih. Kemudian kalau gelang diberikan kepada dokter Kusen tadi, dokter pribadinya, lalu ia segera lari menuju ke Bantul, nah kemudian naik ke Wonosari, ke Bedoyo, kemudian Praci Mantoro, ke Wonogiri naik mobil sebentar, ke Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, naik puncak gunung namanya Gunung Wilis. Anda bisa bayangkan laki-laki yang sakit malaria diintai pesawat, kemudian jalannya durung aspal ya, masih hutan, jeram dan sebagainya. Tapi yang kita lihat begini, semangatnya apa ini? Ruhnya apa? Kok ono ya wong sing sekuat itu ya? Orang yang setangguh itu. Ini yang paling menarik. Ruh kejuangannya itu apa? Ruhnya itu apa? Kok bisa ada orang sehebat itu? Apa karena berorientasi nanti kalau menang jadi orang besar, jadi presiden, kaya raya gitu? Ini kenapa orang mau hartanya, nyawanya, keringatnya, air matanya, tumpah darahnya untuk berjuang? Karena dibayar loh. Ruh kayak apa yang mereka miliki? Karena posisi? Karena properti, karena mencari power, atau seperti apa? Kemudian turunlah perintah dari Pak Sultan karena melihat PBB akan sidang, namanya United Nations Commission for Indonesia, UNCI itu akan sidang. Maka kemudian Pak Sultan punya gambaran, ini harus bikin kejutan nih, surprise nih buat dunia. Maka Pak Dirman disuruh turun, kembali ke Jogja. Pak Urip Sumarjo yang ada di Gunung Menoreh itu suruh turun. Kemudian dari Gunung Wilis Kediri lewat Nganjuk loh Ceret. Kemudian ke Madiun. Madiun ke Magetan. Nanti ke barat sempat Ponorogo dulu. Kemudian kembali ke Magetan, naik Gunung Lawu, turun ke Karanganyar, ke Surakarta, Solo. Halo Pak D. Pak D lagi nge-freeze. Oh, alhamdulillah sudah bisa kembali. Nge-freeze tadi sebentar. Oke.